Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Xiao Tian pun optimis musuh Ne Feng tidak akan mengejar ke sini karena Ne Feng tidak punya token ilahi. Ne Feng bergumam ia tidak akan mengungkapkan token ilahinya dan akan melihat situasi dulu. Ne Feng mengatakan ia datang ke sini untuk meminta bantuan, yakni meminjam batu pembunuh naga untuk mengurangi efek dari batu jin murni bagi istrinya. Tapi kata Ketua Lin, batu pembunuh naga tidak bisa dipinjamkan karena termasuk dalam formasi sekte. Kata Xiao Chen, Master Pedang Chu punya metode untuk mengurangi efek dari batu yin murni. Saat itu Nyonya Feng Wu ingin diadakan duel dengan Ketua Shaolin, dan jika Ketua Shaolin kalah maka harus menjadi bawahannya. Nyonya Feng Wu diantarkan oleh Nona Lumeng dan Yixi untuk ke puncak Cheng Ying. Setelah hal itu, Ne Feng dan lainnya menemui Master Pedang Chu. Tapi nampaknya Master Pedang Chu tidak mau membantu untuk mengurangi efek batu yin murni. Yang akhirnya Xiao Chen yang berbicara dengan Master Pedang Chu agar mau membantu mengurangi efek batu yin murni. Tidak lama setelah berbicara, kata Xiao Chen, Master Chu setuju. Ditambah lagi kata Shaolin, jika bergabung dengan sektenya maka bisa menggunakan batu pembunuh naga. Persyaratannya, kata Nona Lu, jika dapat menguasai ilmu pedang puncak manapun dalam 300 tahun maka akan dianggap lulus. Ketua Sekte Lin pun menyatakan untuk menyambut kedatangan Ne Feng dan lainnya, ia pun akan memasak. Mendengar itu, para ketua puncak, termasuk senior Yu Xiao Tian, langsung kabur dengan alasan masing-masing. Hal itu jelas membuat Ne Feng dan lainnya menjadi bingung dengan hal ini. Ne Feng pun merasakan firasat yang buruk tentang ini. Setelah hal itu, Ketua Sekte Lin pun sudah menyiapkan makanan untuk disantap. Ne Feng mencoba di gigitan pertama. Rasanya sangat tidak enak sekali. Ne Feng pun menahan ekspresinya karena tidak enak kepada Ketua Lin. Ne Feng mengatakan bahwa ini sangatlah enak. Sedangkan Xiao Chen yang akan memakan, ia pun mengeceknya dulu melalui boneka kertasnya, yang pastinya boneka kertasnya langsung tepar. Untungnya saja ketika Ketua Lin menyuruh Ne Feng dan lainnya untuk memakan semuanya, muncullah ular hijau imut milik Ne Feng yang memakan semua makanan tersebut. Ketua Lin yang melihat ular hijau imut milik Ne Feng, ia pun sangat senang karena pastinya makanannya sangatlah enak. Tapi ia mengira bahwa ular hijau ini adalah cacing sayur. Ular hijau pun langsung mengeluarkan wujud aslinya, yang adalah ular spiritual beku. Ketua Lin dan ular hijau pun saling mengejar satu sama lain. Ne Feng pun mengatakan kepada istrinya, semoga saja mereka punya kehidupan yang sesantai dan sebahagia ini. Setelah hal tersebut, ketika di jalan, Xiao Tian menjelaskan tentang 7 puncak masing-masing. Niat pedang puncak Zhenwu seimbang dan tenang. Niat pedang puncak Chunjung mengandung kekuatan ruang. Sedangkan puncak Taiyi adalah tentang dominasi, mampu mengendalikan pedang tanpa pemilik. Puncak Cheng Ying bertindak sembunyi-sembunyi dan lincah. Sedangkan puncak Chengxi yang ketuanya adalah Master Chu, menggunakan kejahatan untuk melawan kejahatan.
bisa menggunakan emosi lawan. 其风分别是以左用，邪重在以邪制邪，内含空间之力。 Ditambah lagi kata Xiao Tian untuk puncak Jishio, belum memiliki master pedang atau murid selama ribuan tahun. Ternyata ketua puncak lainnya sedang mengasingkan diri untuk mencapai puncak Martial Emperor tingkat 9. 就不多说了。出去见主。听说看似，陈军和太阿。 Lalu kemudian Nevong lainnya pun pergi ke festival kota. Nona Bing dan Nona Yuyan pun pergi melihat-lihat. Di sana juga ada Nyonya Feng Wu bersama Nona Lumeng dan Yixi. Juga ada Chen Dao dan gurunya. Tidak lama, kembang api pun dinyalakan. Nevong dan lainnya pun melihat pemandangan kembang api di langit. Ketika melihatnya, Yixi nampaknya menyukai Nona Lumeng. Dan ia mengatakan akan menyalakan kembang api setiap hari jika Nona Lumeng menyukainya. Mereka berdua pun berjanji tentang hal itu. Sedangkan untuk Nevong yang melihat kemesraan Yixi dan Lumeng, ia pun mengatakan kepada istrinya agar mereka bekerja keras untuk mempunyai anak kembar. Aduh, kerja keras tuh. Nggak tahu apa kerja kerasnya. Itu kerja keras ya, kerja keras lah. Nona Yuyan yang melihat itu hanya tersenyum dan mencari di manakah Nyonya Feng Wu dan Xiao Chen. Ternyata Xiao Chen menemui Nyonya Feng Wu dan memperingati agar tidak mencari masalah dengan harimau. Namun tampaknya Nyonya Feng Wu tidak peduli dengan peringatan Xiao Chen tersebut. Setelah hal itu, ketika Nevong dan lainnya akan kembali ke sekte, tiba-tiba saja mereka diserang oleh pedang. Yang ternyata mereka itu adalah Jian Shan dan para murid sekte Lingyun. Xiao Tian pun menanyakan kedatangan Jian Shan kemari apakah untuk undangan pernikahan. Nona Lumeng juga menyebutkan Jian Shan dan para murid sekte Lingyun tidak berkaca diri tentang kekuatan mereka. Nevong menyuruh mereka untuk mundur saja. Tapi Nona Chen tidak terima karena sebelumnya Nevong dan lainnya mempermalukan. Apalagi ia sangat kesal melihat kecantikan dari Nona Yuyan dan Nona Bing. Jian Shan dan para murid pun mengeluarkan kekuatan mereka untuk menyerang Nevong. Sedangkan Nevong mengatakan agar Xiao Chen dan Nyonya Feng Wu agar tidak turun tangan. Kemudian Nevong dan tim menyerang dengan gabungan kekuatan mereka. Yang serangan tersebut berhasil membuat Jian Shan dan lainnya terkapar. Terlihat Xiao Tian merendahkan Jian Shan yang naik tingkat hanya dengan pil. Nona Bing juga menodong pedangnya pada Nona Chen yang tampak tidak puas. Ditegaskan oleh Nevong, ia sudah menahan diri. Tapi Jian Shan dan para murid sekte Lingyun tidak menghargai itu. Karena lain kali ia tidak akan menahan diri. Nevong dan lainnya pun melanjutkan perjalanan kembali ke sekte. Nevong menanyakan kepada Xiao Chen apakah ada konflik di antara kedua sekte. Dijelaskan oleh Xiao Chen bahwa dulunya ketua sekte Lingyun ingin bergabung dengan nomain pedang mistik, tapi gagal karena tidak bisa memahami tujuan niat pedang puncak, hingga mendirikan sektenya sendiri. Ketua sekte Lingyun bernama Lingyun, dan ketua Lingyun menerima murid secara sembarangan. Sementara itu di sekte Lingyun sendiri, ketua Lingyun mendapat berita dari Jian Shan bahwa Jian Shan dan para murid mendapatkan penindasan dari Nevong.
Jian Shan melebih-lebihkan bahwa mereka menyebut Ketua Ling Yun sebagai sampah karena gagal masuk ke sekte domain pedang mistik. Ketua Ling Yun mengetahui bahwa Jian Shan suka melebih-lebihkan. Kemudian ia pun membawa para muridnya ke depan formasi sekte pedang mistik dan ingin menantang bertarung dengan adil karena para muridnya dipukuli oleh Ne Feng dan kawan-kawan. Muncullah tubuh roh dari Ketua Lin yang membuat Ketua Ling Yun menjadi takut. Ketua Lin mengatakan meski para murid dari sekte Ling Yun itu banyak, namun tidak berguna karena tidak punya keterampilan. Hingga akhirnya Ketua Ling Yun menyuruh para muridnya untuk menyerang formasi pedang. Formasi pedang itu pun menyerang Ketua Ling Yun dan para muridnya. Murid Ketua Ling Yun pun menjadi terkapar. Sedangkan Ketua Ling Yun pun kabur menghindari pedang yang menyerangnya. Dan ia pun berhasil melarikan diri. Gongshan! Kembali kepada Ne Feng dan lainnya yang ada di lapangan. Kata Xiao Tian, hanya dengan memahami tujuan niat pedang puncak, maka juga bisa mengetahui asal-usul dari formasi pedang yang sesungguhnya. Ditambah lagi, kata Nona Lumeng, memakai niat pedang khusus juga bisa memberikan mereka akses masuk. Saat itu, Ne Feng memutuskan untuk bergabung dengan puncak Cixiao, sedangkan Nona Bing ke puncak Taiyi. Nona Yuyan memilih puncak Chengying. Namun ketika itu senior Yu bilang kepada Ketua Lin bahwa ia ingin mencobanya lagi. Hal itu membuat Ne Feng menjadi bertanya-tanya. Kata Ketua Lin, senior Yu sudah gagal 7 kali dalam memahami niat pedang di puncak pedang. Jika mencobanya lagi akan membahayakan hati pedang senior Yu. Diingatkan juga oleh Nona Lo Bing bahwa senior Yu sudah martial science tingkat 9. Sebentar lagi akan menembus martial emperor. Itu adalah hal yang lebih bagus. Ne Feng menyemangati senior Yu. Gagal bukan berarti tidak berhasil dan bisa mencobanya lagi. Sementara itu Xiao Chen yang melihat itu bersama Master Chu mengatakan bahwa sepertinya Xiao Chen sangat peduli dengan mereka. Xiao Chen menanyakan apa sudah ada hasil dari sesuatu yang ia percayakan pada Master Chu. Master Chu pun memperlihatkan segel giok dan memberitahu agar pelihara dengan darah Xiao Chen selama 10 hari, lalu kenakan dengan tubuh. Juga ucapkan mantra untuk memblokir deteksi jiwa. Setelah hal itu diperlihatkanlah di puncak masuk makam pedang di puncak Cixiao. Ne Feng dan Xiao Tian ada di sana. Xiao Tian menjelaskan, makam pedang di setiap puncak utama berfungsi sebagai tempat pencerahan. Xiao Tian pun yakin dengan pemahaman Ne Feng pastinya akan berhasil. Ne Feng pun sampai di puncak makam pedang Cixiao. Dikatakan di pedang tersebut, dengan kemunculan pedang merah yang besar, semua makhluk hidup akan musnah. Ketika itu bocil imut Xiao Jiu juga muncul dan cukup terpukau dengan pedang besar itu. Tapi ketika ditanya oleh Ne Feng mengapa bocil imut mengamati, bocil imut hanya bilang itu masalah Ne Feng dengan seseorang dan ia tidak ingin terlibat. Ular imut hijau Ne Feng juga muncul. Ia pun merasakan panas. Ne Feng mengetahui bahwa tempat ini tidak cocok dengan ular imutnya dan menyuruh ular imut untuk kembali saja. Ne Feng mulai untuk memahami niat pedang puncak Cixiao. Ia pun masuk ke dalam kesadaran pedang yang di dalamnya ada roh pedang yang akan menyerangnya. Di sisi lainnya, di puncak Taiyi, di sana ada banyak pedang yang berterbangan. Terlihat Nona Bing bingung harus mulai dari mana.
Ia pun akan mencari tahunya sembari melangkah. Nona Bing mulai untuk memahami, akan tetapi ia justru diserang oleh banyak pedang di sana, hingga ia hanya bisa bertahan memakai penghalang kekuatan. Namun pada akhirnya ia pun terkena oleh serangan pedang yang banyak tersebut. Terlihat Nona Bing pun masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Ternyata yang menyelamatkannya adalah sifatnya yang dingin dan jutek, disebabkan oleh batu yin murni. Sifat dingin itu pun mengatakan bahwa sebenarnya Nona Bing membutuhkan dirinya. Sifat dingin itu pun menyerang Nona Bing yang membuat Nona Bing dirasuki kembali oleh sifat dingin tersebut. Nona Meng yang melihat pancaran kekuatan cahaya, ia pun menduga Nona Bing mendapat terobosan dan akan melapor kepada gurunya. Di sisi lain, di puncak pedang Cheng Ying, Nona Yuyan sedang mencoba memahami niat pedang di sana, tapi ia gagal lagi karena tidak bisa menangkap pecahan kekuatan di sana. Meski begitu, ia bertekad harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan batu pembunuh naga. Lalu kemudian ada yang berbicara bahwa dari sekian banyak orang hanya Nona Yuyan yang paling konyol. Muncullah avatar roh dari seseorang yang disebut pedang ilahi Qian Hua. Avatar roh itu pun menyerang Nona Yuyan yang membuat Nona Yuyan tidak bisa bergerak. Nona roh itu pun mengetahui Nona Yuyan menerima segala kondisi hanya karena mencintai Nefang. Avatar roh yang adalah niat pedang itu menyayangkan Nona Yuyan yang punya tubuh daurah api malah terjebak oleh ketertarikan cinta kepada Nefang. Roh pedang itu pun menyuruh Nona Yuyan untuk pergi dari sini, karena itu jalan satu-satunya untuk Nona Yuyan. Setengah bulan kemudian, Ketua Ling Yun kedatangan Nona Feng Shuang dan penjaga ke-6 dari Sekte Dunia Bawah. Ketua Ling Yun sangat senang karena penjaga ke-6 dan Nona Feng Shuang berminat untuk menjadi penetua sektenya. Penjaga ke-6 mengatakan, Ketua Sekte Ling Yun terlalu memuji. Ia pun berbohong. Ia hanyalah kultivator bebas bersama Nona Feng Shuang. Ia pun sangat berterima kasih karena Ketua Ling Yun menerima mereka berdua menjadi penetua sekte. Mendengar itu, Ketua Sekte Ling Yun pun terkesima dan mengatakan, sekarang mereka adalah keluarga. Penjaga ke-6 pun mengeluarkan teknik pedang bulu emas. Dengan adanya teknik ini hanya masalah waktu saja, Sekte Ling Yun akan menggantikan sekte domain pedang mistik untuk menjadi sekte teratas. Sementara itu diperlihatkanlah Ketua Lin dan penetuanya bersama Chen Dao sedang menjamu Nyonya Feng Wu karena berhasil menang dalam pertarungan melawan Ketua Lin. Nyonya Feng Wu sedang duduk santai di bangku. Nyonya Feng Wu mengatakan bahwa kota Jian ini benar-benar membosankan. Chen Dao bilang Nyonya Feng Wu baru memenangkan beberapa pertarungan. Sudah mengira bahwa Nyonya Feng Wu itu adalah seorang ratu. Jelas hal itu membuat Nyonya Feng Wu marah. Tapi guru Chen Dao langsung meminta maaf kepada Nyonya Feng Wu karena muridnya tidak disiplin. Ia pun langsung menyeret muridnya itu untuk membuatnya disiplin. Ketua Lin memijat Nyonya Feng Wu dikarenakan ia telah kalah. Hal itu dipantau oleh penetua Lao Bing dan juga Yisi. Kata Nona Lao Bing, menyingkirkan Nyonya Feng Wu itu sangatlah sulit. Ia pun menyuruh untuk pantau Xiao Chen, karena Xiao Chen itu lebih susah ditebak daripada Nyonya Feng Wu. Sementara di tempatnya Master Pedang Chu, boneka kertas milik Xiao Chen menuangkan teh untuk mereka berdua. Xiao Chen ingin bersantai dan bebas seperti Master Chu. Kata Master Chu, pastinya ini tentang deteksi jiwa. Ia pun menjelaskan, Liontin Giok saja tidak cukup untuk bebas dari kendali. Ia pun menyarankan untuk menggantinya dengan yang lain.
Namun kata Xiao Chen, kekuatannya terbatas dan sulit melakukannya. Master Chu pun berharap Xiao Chen hidup lebih lama untuk mengetahui hasilnya nanti. Xiao Chen bertanya-tanya apakah ia bisa hidup lebih lama dan apakah ia benar-benar dapat mengendalikannya. Kembali kepada Ne Feng yang masih memahami niat pedang di puncak Cixiao. Ia pun bertarung melawan niat pedang. Ne Feng mengetahui bahwa niat pedang itu berasal dari hati. Ia pun sambil memejamkan mata menghindari serangan pedang dari niat pedang yang menyerangnya. Tidak lama nampaknya Ne Feng memahami niat pedang tersebut. Ia pun mengeluarkan pedang besar untuk mengalahkan para niat pedang itu. Hingga akhirnya Ne Feng sepertinya berhasil. Ia juga ditanya oleh bocil imut. Sepertinya Ne Feng sudah mengetahui jawabannya. Ne Feng mengatakan niat pedang Cixiao bukanlah kehancuran, melainkan penciptaan. Ia pun menyerang dengan teknik pedang kepada kupu-kupu, yang justru kupu-kupu itu menjadi banyak, yang adalah niat pedang penciptaan. Bahkan kupu-kupu yang sudah tepar pun kembali hidup. Ditegaskan oleh Ne Feng bahwa butuh keberanian dalam menghadapi kematian. Jika tidak, akan terbakar menjadi abu karena ketakutan. Bocil imut memuji Ne Feng yang dalam waktu 1 bulan sudah memahami niat pedang super. Dan sekarang Ne Feng hanya tinggal 1 langkah lagi untuk mencapai tingkat 7. Ne Feng bermeditasi kembali. Pancaran kekuatan pun terlihat di puncak makam pedang Cixiao. Hal itu dilihat oleh para penetua dan para murid sekte pedang mistik. Tidak lama Ne Feng pun datang menemui mereka. Xiao Tian memuji Ne Feng yang telah menembus ranah martial science tingkat 7. Gurunya Cheng Dao juga memarahi muridnya yang harusnya bisa belajar dari Ne Feng yang giat berlatih. Ne Feng menanyakan kepada Nona Lao Bing mengenai perkembangan Nona Yuyan dan juga istrinya. Tidak lama muncullah pancaran cahaya dari masing-masing puncak, yang artinya Nona Yuyan dan Nona Bing juga berhasil menembus. Senior Yu yang melihat itu, ia nampaknya iri dengan Ne Feng dan bergumam, mengapa ia tidak bisa sedangkan Ne Feng bisa melakukannya. Setelah hal itu, di aula utama, Ketua Lin meresmikan Ne Feng dan lainnya menjadi murid dari domain pedang mistik. Kata Nona Bing, sekarang saatnya memilih siapa guru. Master Chu pastinya tidak akan menerima murid saat ini. Nona Lao Bing menawarkan kepada Nona Yuyan untuk menjadi muridnya. Begitupun dengan gurunya Cheng Dao yang berharap dipilih oleh Ne Feng atau Nona Bing. Namun Ne Feng bilang ia tidak terburu-buru memilih guru. Ia pun ingin meminjam batu pembunuh naga terlebih dahulu. Hingga akhirnya penetua Lao Bing yang akan mengurusnya. Lagi-lagi Ketua Lin ingin menyuguhkan makanan dan merayakan ini. Pastinya semuanya langsung kabur, kecuali Senior Yu. Ketua Lin mengetahui bahwa Senior Yu iri kepada Ne Feng. Ia pun menyuruh Senior Yu untuk mencobanya lagi ke puncak Shengxi. Senior Yu pastinya sangat berterima kasih kepada Ketua Lin. Ketua Lin berharap bahwa Senior Yu nantinya tidak mengambil jalan yang salah. Kembali kepada Ne Feng yang ingin memegang tangan istrinya, tapi Nona Bing sudah kembali menjadi dingin dan jutek. Nona Bing dan Nona Yuyan pergi begitu saja. Xiao Chen yang melihat itu menanyakan kepada Ne Feng siapa yang akan dipilih antara Nona Yuyan dan istrinya. Kata Ne Feng, Nona Bing adalah cinta dalam hidupnya. Xiao Chen pun menyuruh Ne Feng untuk jaga jarak dengan Nona Yuyan agar Nona Bing menjadi tenang. Namun pastinya Xiao Tian menyuruh Ne Feng mengapa tidak memilih keduanya saja. Aduh, ya udah buat admin aja itu Nona Yuyan. Nganggur saja. Nyonya Feng Wu yang melihat itu dari atas atap, ia pun mengatakan ia akan memberi lebih banyak waktu kepada Ne Feng untuk saat ini.
我一生挚爱。一点时间。 Sementara itu, terlihat senior Yu sedang bermeditasi di puncak pedang untuk memahami niat pedang. Namun sepertinya ia terganggu oleh suara-suara orang-orang yang meremehkan dirinya. Bahwa senior Yu tidak pantas dipanggil senior, disebabkan butuh 2000 tahun lebih untuk memahami niat pedang. Senior Yu nampaknya terkena ilusi. Muncul juga ilusi dari Nona Meng dan juga Yishi. Nona Meng mengatakan agar senior Yu menyerah saja, karena itu tidak ada gunanya. Ilusi Yishi juga menyombongkan dirinya bahwa ia punya tubuh pedang tak bernoda. Sedangkan Nona Meng memiliki garis darah Phoenix Azur. Bagaimana bisa dibandingkan dengan senior Yu? Muncul juga ilusi dari Nifang dan dua wanitanya yang menertawakan senior Yu. Namun senior Yu bertekad ia masih belum menyerah. Terlihat muncul lagi ilusi dari Ketua Lin dan para penetua. Ilusi Ketua Lin mengatakan, mengapa senior Yu mencari penghinaan seperti ini? Harusnya menjalani kehidupan biasa dengan baik. Ditambah lagi kata ilusi Nona Laobing. Bahwa senior Yu tidak akan pernah memasuki domain pedang. Yang harusnya senior Yu terima saja takdirnya. Akan tetapi senior Yu tidak mau menerimanya. Ia pun menyerang ilusi dari Ketua Lin dan para penetua dan mengatakan bahwa ini bukanlah takdirnya. Ia pun menyerang secara sembarang, menghancurkan pohon bambu yang ada di situ. Master Chu dan Xiao Chen yang melihat itu, kata Master Chu, niat pedang memperkuat pengaruh buruk tanpa henti. Jika tetap bersikeras, maka senior Yu akan mengamuk. Xiao Chen menanyakan apakah Master Chu akan menghentikannya. Namun Master Chu tidak mau membantu, karena nasib dari senior Yu sendiri tidak ada hubungan dengannya. Mereka berdua pun langsung pergi saja. Sementara itu terlihat Nona Yuyan sedang melamun. Tidak lama muncullah Nona Bing di sana. Nona Yuyan sudah menyadari kedatangan dari Nona Bing. Nona Yuyan bilang ia bisa tahu karena intuisi wanita. Ia kira juga Nona Bing sudah menemukan jati diri di puncak Taiye, sama sepertinya yang telah melihat jalan ke depan. Nona Yuyan menyadarinya di saat mereka berdua bertemu lagi di kota Shura. Terlihat Nona Bing ini adalah sifatnya yang jutek sebab pengaruh dari batu yin ekstrim. Nona Bing mengatakan karena Nona Yuyan cukup pintar, ia akan langsung ke intinya saja. Ia benci Nona Yuyan dekat-dekat dengan suaminya Nefang. Ia pernah merasakan rasa tidak nyaman dan berpura-pura ramah kepada Nona Yuyan. Sekarang ia akan memprioritaskan perasaannya sendiri. Nona Yuyan meminta maaf karena ia tidak bisa menangani dirinya dengan baik. Bahkan ketika ia mencoba menjaga jarak dengan Nefang, ia tetap tidak bisa melakukannya. Namun sekarang sepertinya yang dikatakan oleh senior yang adalah niat pedang Tianhua tersebut, bahwa cinta yang salah tempat akan mengaburkan pikiran seseorang. Nona Yuyan berjanji mulai sekarang ia akan menetap di domain pedang untuk mengasah kemampuan pedangnya. Ia pun akan melepaskan Nefang, dikarenakan laki-laki hanya membuatnya tidak fokus dalam kemampuan pedangnya. Ia pun membelah meja di situ untuk membuktikannya. Nona Bing juga mengatakan ia akan mempertahankan sifatnya yang seperti ini. Setelah hal itu, Nefang dan lainnya ada di tempat batu pembunuh naga. Nona Bing langsung mengeluarkan batu yin murni untuk menetralkan kekuatan kepada batu pembunuh naga. Batu itu pun merespon batu pembunuh naga yang memancarkan kekuatan ke atas langit. Nona Yuyan menanyakan apakah batu pembunuh naga sudah ada sejak domain pedang didirikan. Hal itu dibenarkan oleh Nona Laobing karena diperoleh secara tidak sengaja oleh Grandmaster Xing Xiaotian. Dikatakan oleh Xiaotian, batu yin murni dapat berubah energi spiritual menjadi energi yin ekstrim. Sedangkan batu pembunuh naga dapat meningkatkan kualitas senjata.
yang berfungsi juga sebagai batu formasi. Sedangkan batu bintang Xiao Chen dengar mengandung kekuatan bintang yang dapat menyebabkan halusinasi. Tapi keberadaannya masih menjadi misteri. Terlihat batu yin ekstrim hampir menjadi seperti semula. Masih ada sedikit jejak kekuatan hitam. Nefong akan melemparkannya lagi, tapi langsung diambil oleh Nona Bing. Nona Bing mengatakan bahwa ia bisa mengatasi sisanya. Nona Bing juga menegaskan inilah dirinya yang sekarang. Bisakah Nefong menerima itu? Kemudian ia pun langsung pergi begitu saja. Nefong bertanya-tanya apakah dirinya yang salah. Xiao Tian yang melihat itu mengatakan kepada Nona Yuyan, ini adalah kesempatan besar untuk mendapatkan Nefong. Tapi Nona Yuyan mengatakan ia berikan Nefong kepada Xiao Tian. 都冷静下吧。什么意思？给你。 Lalu kemudian Nefong memilih untuk menyendiri dulu. Ia pun bertanya-tanya, apa sebenarnya yang salah? Namun tiba-tiba saja ia pun masuk ke dalam ruang tersendiri, yang adalah ruang harta rahasia. Tidak lama muncullah Nyonya Feng Wu dengan mengatakan, apakah Nefong sudah siap dengan kematiannya? Nyonya Feng Wu langsung mengeluarkan kekuatan pionixnya untuk menyerang Nefong. Nefong menghindar dan bertahan dari serangan burung pionix dari Nyonya Feng Wu. Meski sudah bertahan, ia tetap saja terkena serangan sampai terpental cukup jauh. Selanjutnya, Nyonya Feng Wu menyerang Nefong dengan sangat cepat. Nefong hanya bisa menghindar sambil bertahan. Setelah selesai menyerang, Nyonya Feng Wu mengatakan bahwa Nefong cukup pintar karena tahu apa yang ia inginkan. Pastinya Nyonya Feng Wu ingin Nefong menyerahkan token ilahi, tapi Nefong pastinya tidak mau memberikannya. Nyonya Feng Wu langsung menyerang kembali dengan niat menghabisi Nefong. Nefong merespon dengan menyerang menggunakan kekuatan naga. Namun dibalas lagi oleh Nyonya Feng Wu dengan kekuatan pionix yang lebih besar. Nefong ditekan oleh kekuatan dari pionix tersebut. Bocil imut Xiao Jio yang mengetahui bahwa Nyonya Feng Wu serius, ia pun langsung muncul untuk menyerang dengan niat pedang. Niat pedang itu pun menembus pionix sekaligus berhasil melukai Nyonya Feng Wu. Nyonya Feng Wu mengetahui selama bocil imut muncul, maka ia harus bertarung habis-habisan dengan Nefong, karena akan sangat sulit untuk merebut token ilahi. Nyonya Feng Wu menyebut bocil imut Xiao Jio adalah pemarah, gemuk, dan temperamen, yang adalah gagang pedang 9 naga. Hal itu jelas membuat bocil imut Xiao Jio menjadi marah. Nyonya Feng Wu mengatakan dengan temperamen bocil imut, maka tidak bisa bergaul dengan orang biasa. Ia menanyakan siapakah Nefong sebenarnya. Nefong menjelaskan bahwa nenek dari Nyonya Feng Wu adalah pengikut dari Raja Dunia Zhen Wu. Setelah pertempuran reruntuhan ilahi, Yao Tiaxin yang adalah nenek Nyonya Feng Wu bergabung dengan Wu Yang yang adalah ketua klan Azur Pionix untuk mendirikan istana iblis surgawi. 1000 tahun kemudian, Wu Yang pun tewas dalam perselisihan internal. Sedangkan untuk neneknya Nyonya Feng Wu terluka parah dan mewariskan posisinya kepada putrinya yang adalah Yao Yanran. Dan Nyonya Feng Wu adalah putri tertua dari Yao Yanran. Namun karena belum bisa keluar dari cangkangnya, Nyonya Feng Wu bersama Yao Tiaxin, bahkan sampai kematian Yao Tiaxin, Nyonya Feng Wu masih belum bisa keluar dari cangkang. Kemudian tinggal di tanah terlarang 800 tahun yang lalu. Konflik di istana iblis surgawi kembali berkobar. Sedangkan Nyonya Feng Wu malah muncul di sini. Nyonya Feng Wu menyebut Nefong cerdas karena bisa mengetahui latar belakangnya. Ia pun sembari menggoda Nefong, tapi dihalangi oleh bocil imut Xiao Jio. Nefong langsung memberitahukan bahwa ia adalah reinkarnasi dari Raja Dunia Zhen Wu. Ia pun mengajak kerjasama dengan Nyonya Feng Wu.
Tapi Nyonya Feng Wu bilang, Nefeng pikir dengan kata-kata itu ia tidak akan menghabisi Nefeng. 正是萧真武，你就想让我不？我就是亲人派。但是自你上位， Ditambah lagi, Nefeng tahu bahwa Nyonya Feng Wu cukup akrab dengan manusia. Bahkan menyerang Nefeng setelah Nefeng berada di batu pembunuh naga. Nyonya Feng Wu menggertak Nefeng yang ingin bekerja sama dengannya. Disebabkan Nefeng belum mencapai ranah martial emperor. Bagaimana akan bekerja sama dengannya? Tapi kata Nefeng, pengalaman dua kehidupannya itu adalah keuntungan baginya. Nyonya Feng Wu memberi syarat. Jika Nefeng berhasil lulus ujian tanah terlarang, ia akan mengikuti jejak neneknya untuk mengikuti Nefeng. Tapi jika gagal, maka Nefeng harus menjadi budaknya selama-lamanya. Hingga akhirnya mereka berdua pun sepakat. 亮，要通过鉴定考验之。 Sementara itu di luar, Xiao Chen sedang mencari jejak di mana Nefeng. Ia pun diberitahu oleh boneka kertasnya di mana titik ruang rahasia. Namun ketika Xiao Chen akan secara paksa mendobrak ruang rahasia dengan kekuatannya, keluarlah Nefeng dan Nyonya Feng Wu. Xiao Chen menanyakan apa yang dilakukan oleh Nyonya Feng Wu kepada Nefeng. Tapi Nyonya Feng Wu hanya bilang, ia berharap Nefeng tidak mengecewakannya. 别让我失望了。 Nefeng juga bilang pada Xiao Chen tidak ada hal yang serius, jangan mengkhawatirkannya. Ia pun mengajak Xiao Chen untuk ke istana iblis surgawi. Tapi Xiao Chen mengingatkan agar Nefeng menjaga jarak dengan wanita lain, karena Nefeng sudah punya istri. Xiao Chen menduga bahwa Nefeng merayu Nyonya Feng Wu. Xiao Chen mengatakan bersikap semena-mena dalam hubungan itu akan membuat orang-orang yang Nefeng sayangi menjauh. Mendengar hal tersebut, Nefeng menyadari bahwa ia harus berbicara kepada istrinya Nona Bing. Sementara itu terlihat Nona Bing sedang berlatih pedang. Ia pun hampir berhasil melakukannya. Ia kesal karena tinggal sedikit lagi ia bisa menguasai niat pedang. Muncullah suaminya Nifeng di sana yang mengatakan, untuk menguasai niat pedang, harus menenangkan pikiran dan fokus. Nona Bing memberitahu, pastinya ia tampak asing bagi Nifeng sekarang. Putri satu-satunya presiden, murid Raja Obat, dan juga istri bagi Nefeng. Ia pun mengatakan ini seperti belenggu. Ia pun berusaha keras untuk menjadi putri dan istri yang baik sampai pengaruh dari batu yin ekstrim ungu muncul. Sebelum temperamennya berubah, ia pun merasakan kebebasan yang belum pernah ia ketahui. Nefeng pun menenangkan istrinya itu dan menyampaikan, selama ini ia tidak pernah mempedulikan perasaan Nona Bing. Nona Bing bilang itu karena ia tidak menyadari siapa dirinya. Jika ia harus menjadi orang yang berbeda, apakah Nefeng masih mencintainya? Kata Nefeng, selama itu tetap Nona Bing ia tetap menyukai. 我变成不一样。 Nona Bing menanyakan, ia tidak mengizinkan Nefeng melihat wanita lain. Apakah Nefeng setuju? Pastinya Nefeng sebagai suami memang harus seperti itu. Nona Bing mengajak Nefeng apakah bersedia tinggal di tempat terpencil bersamanya. Di saat itu ternyata di atas genteng rumah Nona Lumeng dan Yisi Xiaotian sedang mengintip. Sedangkan Nona Yuyan sendiri tidak mengintip. Kembali kepada Nefeng, ia bilang itulah yang ia inginkan, tapi harus menunggu sampai ia menyelesaikan masalahnya. Dan mereka berdua juga bisa berusaha untuk mempunyai anak kembar. Aduh, Nefeng kencang juga nih. Aduh, langsung ulti ini dua. Tapi Nona Bing tampak malu karena Nefeng berbicara seperti itu. Kata Nefeng, tanggung jawab besar selama bertahun-tahun, tidak memberinya waktu untuk menikmati hidup dan ingin merasakan kegembiraan di masa muda mereka berdua. Mereka berdua pun berpelukan di sana. Nona Bing menanyakan apakah Nefeng tidak malu dilihat seperti ini. Nefeng mengatakan tentu saja tidak, karena Yisi dan Lumeng sama-sama berusia 200 tahun, namun mereka masih mesra. Nefeng pun mengetahui dari tadi ia dan istrinya dipantau oleh Yisi dan Lumeng. Hal itu jelas membuat Nona Lumeng menjadi malu. 不害臊。 你和吕蒙都200岁，眼下年少时，
Nefeng pun menyatakan bahwa cintanya kepada Nona Bing selalu tidak tergoyahkan. Di atas genteng, Xiao Tian dan Lu Meng dan Yixi dipukul oleh Ketua Lin, dikarenakan melihat Nefeng dan Nona Bing yang sedang bermesraan. Hingga akhirnya mereka bertiga pun pergi dari sana. Sedangkan Nona Yuyan tidak goyah, ia pun diberitahu oleh niat pedang Tianhua agar relakan Nefeng. Nona Yuyan bilang tenang saja, mulai sekarang ia akan fokus berlatih pedang. Kembali kepada Ketua Lin yang memarahi Xiao Tian, karena di umur 300 tahun masih saja jomblo. Waduh, 300 tahun gak tuh? Lama juga. Tidak lama muncullah senior Liu. Tidak lama muncullah senior Liu di sana. Ketua Lin mengetahui tampaknya usaha dari senior Liu memahami niat pedang tidak berhasil. Senior Liu membenarkan bahwa ia gagal. Ia terlalu terobsesi yang pada akhirnya malah terjebak dirinya sendiri. Ia pun mengatakan ke depannya ia tidak akan mencoba memahami niat pedang lagi. Kata Ketua Lin, ada banyak teknik pedang yang lain yang bisa senior Liu pelajari. Terlihat senior Liu nampaknya merencanakan sesuatu yang jahat, yakni untuk mendapatkan pengakuan. Hal itu dilihat oleh boneka kertas milik Xiao Chen, dan boneka kertas itu pun langsung melaporkan. Di sisi lain, di kamarnya Nyonya Feng Wu, tiba-tiba ia mendapatkan plakat giok yang memberitahukan bahwa penyergapan di 3 divisi Tenggara dan segera membutuhkan bala bantuan. Nyonya bertanya-tanya, jangan-jangan penyergapan itu bukanlah dia, karena 3 divisi Tenggara tidak terlalu jauh. Tidak lama muncullah Nona Lu Meng yang mengajak Nyonya Feng Wu untuk minum, karena guru mengundang. Tapi kata Nyonya, ia terburu-buru dan butuh jimat jalan pedang. Nona Lu Meng memberikan jimat tersebut. Nyonya mengatakan ketika ia kembali, ia akan mengajarkan teknik rahasia klan Azur Phoenix kepada Nona Lu Meng. Nona Lu Meng juga memberikan sebuah benda seperti ikat rambut kepada Nyonya Feng Wu. Ia mengatakan itu akan mengingatkan kepadanya. Ia pun berharap Nyonya Feng Wu segera kembali dengan cepat. Sementara itu di sebuah restoran, terlihat Ketua Ling Yun bersama senior Yu. Juga ada penjaga keenam yang adalah penetua Feng. Ketua Ling Yun bilang jika formasi pedang sekte pedang hancur, maka mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung. Kemudian teknik pedang 7 puncak akan menjadi milik kita. Ketua Ling Yun bilang bahwa murid inti telah mempelajari teknik pedang leluhur dari penetua Feng. Kekuatan tempur para muridnya sudah meningkat pesat. Mereka juga berencana akan menangkap Ketua Lin hidup-hidup dan juga mempermalukan sekte pedang domain mistik sebagai balasan karena telah mempermalukannya. Ketua Ling Yun menyuruh senior Yu untuk bekerja dengan baik. Dengan begitu, maka kontribusi senior Yu akan diakui dan juga akan diakui menjadi orang kedua di bawah sekte pedang. Setelah hal itu, senior Yu diikuti oleh penetua Feng ketika akan kembali ke sekte. Penetua Feng mengatakan bahwa Ketua Ling Yun hanya peduli dengan kemenangan. Tetapi senior Yu berbeda karena sebenarnya senior Yu ingin semua orang yang ada di sekte pedang domain mistik meninggoy. Penetua Feng memberikan sebuah botol yang di dalamnya ada sesuatu yang dapat memblokir meridian. Bahan itu tidak berwarna dan tidak berasa, cocok untuk ditaburkan ke dalam teh. Namun setelah senior Yu pergi, muncullah seseorang dengan jubah, yang ternyata pria itu adalah atasan dari penetua Feng dari sekte dunia bawah. Penetua Feng menyebutnya Tuan Besar. Tuan Besar itu pun memperlihatkan sebuah bola ungu. Ia mengatakan ini akan berguna nanti. Penetua Feng menerimanya, tapi ia tidak mengerti mengapa tidak memancing Nefeng keluar lalu mengambil token ilahi. Jika tidak bisa gunakan bubuk tanpa ketakutan dengan racun yang mematikan. Dengan hal itu tidak hanya bisa menghilangkan domain pedang, juga bisa menangkap Nefeng hidup-hidup. Mendengar itu justru Tuan Besar tidak senang
karena sepertinya Penatua Feng sedang mengajari dirinya melakukan sesuatu. Ia pun sambil meledakkan kekuatannya yang membuat Penatua Feng terpental. Penatua Feng pun memohon ampun dan bersujud. Kata Tuan Besar, jika Ne Feng bukan orang itu, sangat mudah untuk menghabisinya. Tuan Besar menegaskan ia punya rencananya sendiri, sedangkan Penatua Feng harus belajar untuk menghargai hidup. Masih untung ia tidak menghabisi Penatua Feng. Setelah Tuan Besar itu pergi, Penatua Feng pun merasakan aura penindasan yang mengerikan dari atasannya itu. Ia pun lega, ia masih dibiarkan hidup. Di keesokan harinya, Ne Feng menanyakan kepada istrinya, "Apa yakin bisa menggunakan kekuatan abnormal itu?" Nona Bing yakin. Namun kata Xiao Tian harus mencari cara untuk meyakinkan gurunya lebih dulu, karena Ketua Lin menjadi sangat keras kepala ketika melibatkan domain pedang. Namun ditegaskan oleh Ne Feng ini menyangkut benua, jadi seharusnya bisa dibujuk. Muncullah senior Yo di sana dengan membawa teh pedang. Ia akan membawanya untuk Ketua Lin. Ia juga sembari mengingatkan, jangan campuri urusan orang lain. Lebih baik mundur jika tidak punya hak. 一旦涉及僭越， 退则退。 来送检查。 Xiao Tian pun menjelaskan bahwa teh pedang ini adalah teh unik di puncak Junjung. Meminumnya setiap hari dapat meningkatkan persepsi. Namun Ne Feng merasakan ada yang aneh dengan sifat dari senior Yo. Setelah hal itu, Ne Feng pun menjelaskan titik masalahnya kepada Ketua Lin. Ia mengatakan bahwa sekte dunia bawah punya taktik melawan senior Ao yang adalah leluhur naga. Dan sekte langit kematian di masa lalu pasti ada hubungannya. Xiao Tian juga mengatakan bahwa mereka pernah secara brutal menindas puluhan ribu lawan, karena Ketua Lin sendiri yang mengatakannya. Kata Ne Feng, selain itu Gui Junchen menutup jalan menuju domain dewa, menghentikan kenaikan yang menyebabkan jumlah dewa perang menurun. Ditambah lagi kata Nona Bing, jika dibuka kembali tidak ada yang bisa melawan. Diberitahu oleh Ketua Lin bahwa leluhur tidak ikut dalam perang runtuhan. Ditambah lagi setelah mengumpulkan semua token ilahi, entah itu harta atau pembukaan kembali, lorong semuanya hanyalah rumor belaka. Ia pun menanyakan apakah Ne Feng dan Nona Bing punya bukti yang kuat. Namun Xiao Tian kembali menjawab, bukankah sekte dunia bawah telah melakukan kejahatan? Hal itu justru membuat gurunya marah karena Xiao Tian selalu saja membuatnya kesal. Kata Ketua Lin, mereka jauh di wilayah barat laut, belum membahayakan benua. Selain itu, domain pedang saat ini kekurangan bakat. Memulai perang hanya akan merugikan. Xiao Tian mencoba untuk berkomentar lagi, tapi langsung diulti oleh gurunya, hingga ia pun menutup mulutnya. 你们可有证据啊？贸然开战。 Disampaikan oleh Ketua Lin jika mereka berani menyerang kita, sepertinya tidak akan diam dan menunggu kehancuran, yang artinya menunggu mereka menyerang. Xiao Tian pun memuji gurunya yang memang keras di luar, tapi lembut di dalam hati. Ne Feng dan Nona Bing pun berterima kasih kepada Ketua Lin. Ketua Lin nampaknya akan mencoba teh pedang yang baru saja dibawakan oleh senior Yo. Ketua Lin langsung meminumnya. Sedangkan Ne Feng tidak langsung karena ia merasakan ada yang aneh dengan teh ini. Nona Bing juga merasakannya. Kemudian tiba-tiba saja getaran pun terjadi. Ne Feng dan lainnya pun keluar. Terlihat formasi pedang domain mistik pun berjatuhan. Pedang-pedang yang besar itu pun berjatuhan ke bawah. Ketua Lin ingin mengetahui apa masalah dari formasi, tapi ia langsung terjatuh. Ne Feng pun mengecek yang ternyata benar. Teh yang diminum oleh Ketua Lin membuat meridian terblokir. Tidak lama Nona Lumeng pun melaporkan bahwa sekte Ling Yun menyerang. Ne Feng pun menyuruh untuk mereka menyebar dan kumpulkan orang untuk menyerang balik. Ne Feng menyuruh istrinya untuk menjaga Ketua Lin, sedangkan ia akan pergi ke altar formasi. Benar saja, di altar senior Yu menyerang para murid dari sekte domain pedang mistik.
kemudian melakukan sesuatu kepada batu pembunuh naga. Ia pun nampaknya akan mengambil batu pembunuh naga tersebut. Tidak lama Nefeng muncul di sana, melihat para murid sudah tumbang. Nefeng menyampaikan kepada senior Yu. Ia memikirkan banyak kata-kata nasihat untuk senior Yu, tapi sayangnya tidak bisa membuat senior Yu berubah pikiran. Nefeng menegaskan bersekongkol dengan musuh untuk menyerang sesama murid ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Senior Yu mengatakan bagaimana bisa seseorang tanpa pengakuan seperti dirinya bisa memiliki rekan sesama murid. Terjadilah pertarungan di antara Nefeng dan senior Yu. Senior Yu tampak terpojok oleh serangan Nefeng. Ia pun mengatakan hampir lupa bahwa Nefeng juga berbakat. Senior Yu nampaknya mengeluarkan kekuatan formasi pedang untuk menyerang Nefeng. Senior Yu tampak terpojok oleh serangan Nefeng. Ia pun mengatakan hampir lupa bahwa Nefeng juga berbakat. Senior Yu nampaknya mengeluarkan kekuatan formasi pedang untuk menyerang Nefeng. Terlihat senior Yu menyerang dengan bola api. Nefeng pun bertahan dengan tameng kekuatan dari serangan senior Yu. Nefeng menyadari bahwa kekuatan senior Yu sekarang setara dengan Martial Emperor. Sedangkan senior Yu mengatakan Nefeng baru saja menembus tingkat 7, tapi sangat sulit untuk dihabisi. Ia pun menyebut jenius seperti ini benar-benar membuatnya iri. Terjadi pertarungan pedang di antara mereka berdua. Nefeng juga mengatakan, mengapa senior Yu seperti menyalahkan takdir orang lain? Senior Yu bilang ia telah berusaha lebih dari 2000 tahun. Tapi apa yang ia dapatkan? Yang ia dapatkan hanyalah ejekan dari orang lain. Nefeng memberitahu bahwa mereka tidak pernah meremehkan senior Yu. Nefeng juga tidak seperti itu. Senior Yu saja yang berpendapat seperti itu. Meski begitu, senior Yu tetap menganggap dirinya diremehkan oleh banyak orang. Ia menegaskan karena Nefeng memilih untuk melawannya secara langsung, ia pun akan menghabisi Nefeng. Senior Yu seperti membakar dirinya dengan esensi darah. Ia pun menyerang dengan serangan pedang yang begitu banyak. Akan tetapi hanya dengan satu serangan pedang dari Nefeng berhasil mementalkan senior Yu. Kata Nefeng, senior Yu tidak bisa mengalahkannya. Ia meminta serahkan batu pembunuh naga. Dengan begitu, ada kesempatan agar senior Yu tetap hidup. Akan tetapi senior Yu tetap bersikeras. Ia akan menghabisi Nefeng. Ia pun mengeluarkan kekuatan penghabisan dari ranahnya Martial Science tingkat 9. Kemudian Nefeng menggunakan serangan jiwa untuk menyerang senior Yu. Nefeng juga mengeluarkan avatar roh dirinya yang sangat besar, memadukannya dengan kekuatan naga untuk menyerang senior Yu. Serangan itu pun berhasil membuat senior Yu menjadi tidak berdaya. Terlihat senior Yu tahu bahwa dirinya telah kalah dari Nefeng. Sedangkan Nefeng mengatakan, ia berharap senior Yu tidak mengambil jalan yang salah lagi. Namun tiba-tiba saja senior Yu malah menyerang dirinya sendiri. Ia mengatakan dirinya tidak akan mati di tangan orang lain, melainkan oleh dirinya sendiri. Nefeng mengetahui obsesi dari senior Yu ini sangat mendalam. Setelah itu Nefeng mengetahui bahwa orang di balik senior Yu merusak tata letak formasi. Sementara itu di alun-alun sekte domain pedang mistik, ketua sekte Ling Yun dan para muridnya ada di sana. Dikatakan oleh ketua Ling Yun, jika mereka menang, ia akan memberikan kompensasi 10.000 emas dan memberikan akses sumber daya selama 3 tahun. Tapi jika sekte pedang domain mistik kalah, maka serahkan teknik pedang 7 puncak kepadanya dan juga tinggalkan wilayah ini. Salah satu penetua pedang besar tidak terima karena ketua Ling Yun bertindak curang dengan meracuni ketua Lin. Masih berbicara soal keadilan.
Jelas hal itu membuat Ketua Ling Yun menjadi bingung. Ia pun menanyakan kepada muridnya, di mana Penatua Feng dan juga Senior Yu. Kata muridnya, mereka berdua menghilang begitu memasuki sekte pedang domain mistik. Di sisi lainnya, Nona Bing selesai mengobati Ketua Lin yang sebelumnya terkena racun. Ketua Lin langsung maju dengan marah. Ia mengatakan, demi menggunakan duel ini, Ketua Ling Yun bertindak curang. Ketua Lin langsung maju dan akan menghabisi mereka semua. Ia langsung maju bersama Penatua Lao Bing. Walaupun diingatkan oleh salah satu penatua pedang besar bahwa situasinya belum jelas, jangan bertindak gegabah. Tapi itu sudah terlambat karena Ketua Lin dan Penatua Lao Bing bekerja sama untuk menyerang. Karena sudah terlanjur, terjadilah pertarungan di antara mereka semua. Sementara itu Nona Bing menyuruh Nona Lumeng untuk mencari Ne Feng. Setelah menemukan Ne Feng, ia pun langsung menjelaskan semuanya. Ne Feng bergumam jika Ketua Ling Yun bukan dalang penyebaran racun itu. Terus siapa yang melakukannya? Kemudian Ne Feng pun langsung pergi ke alun-alun sekte pedang domain mistik. Di sisi lainnya, Master Chu sedang bersama Xiao Chen sedang ada di sebuah kedai. Di sana juga ada dua wanita yang sedang merayu Master Chu. Dua wanita itu pun bercerita tentang hal-hal yang membuat Master Chu memejamkan mata. Tapi tidak lama ia pun langsung berdiri dan mengatakan, cerita dua wanita itu tidak satu pun ada yang bagus. Akhirnya Master Chu dan Xiao Chen pun keluar. Master Chu mengatakan ternyata Xiao Chen punya hobi seperti ini, datang ke tempat seperti ini. Dikatakan oleh Xiao Chen tenang saja karena wanita-wanita di tempat ini sangat ramah. Xiao Chen mengetahui Master Chu ingin bersamanya ke tempat ini disebabkan ingin merasakan emosi yang normal. Tapi kata Master Chu, cara yang digunakan oleh Xiao Chen ini selalu saja mengejutkan. Mereka berdua pun mendengar dari dua orang yang lewat bahwa formasi pelindung sekte pedang domain mistik hancur dengan mudahnya, yang padahal terkenal sangatlah kuat. Mereka mendengar bahwa mulai hari ini sekte pedang domain mistik sudah tidak ada lagi. Mendengar hal itu, Master Chu dan Xiao Chen pun langsung berangkat kembali ke alun-alun sekte. Masing-masing dari mereka beristirahat dari pertarungan. Nona Bing juga mengingatkan ketua sekte bahwa racunnya belum hilang sepenuhnya. Mengumpulkan ki secara paksa hanya akan memperparah. Di pihak Ketua Ling Yun masih belum menyerah. Apalagi Ketua Ling Yun menegaskan bahwa ia ingin meraih kemenangan. Terlebih lagi Ketua Lin tidak terima karena ia diracuni. Di saat Ketua Lin dan Ketua Ling Yun akan bertarung kembali, Ne Feng dengan pedangnya melerai mereka berdua agar berhenti bertarung. Ne Feng mengatakan bahwa pertarungan ini banyak sekali kejanggalan. Daripada itu, ia berharap semuanya tetap tenang dulu. Ne Feng menanyakan apa ada pendatang baru yang masuk ke dalam sekte Ling Yun. Ketua Ling Yun terkejut bagaimana Ne Feng bisa mengetahuinya. Ne Feng langsung mengatakan agar Penatua Feng keluar. Penatua Feng langsung keluar dan mengatakan bahwa Ne Feng memang pintar. Ia mengenalkan dirinya bernama Feng Yecho, penjaga ke-6 sekte dunia bawah. Ketua Ling Yun mencoba untuk menyerang Feng, tapi langsung diserang oleh Nona Feng Shuang. Feng bilang jika tahu diri menyerah saja karena ia hanya akan mengambil teknik pedang 7 puncak. Jika menolak, kecuali Ne Feng, ia akan menghabisi semuanya. Terlihat penatua pedang besar langsung maju untuk melawan Feng. Terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Feng berhasil dipukul mundur, tapi ia mengeluarkan formasi yang mengeluarkan tali untuk mengendalikan para murid dari sekte Ling Yun. Dua murid dari sekte Ling Yun itu pun menyerang penatua pedang besar, tapi mereka berdua dikalahkan dengan mudahnya. Penatua pedang besar bilang jika Feng punya kemampuan, jangan bermain trik kotor dengannya.
Kata Feng, ia tingkat 5, sedangkan penetua pedang besar tingkat 8. Sangat bodoh jika ia melawan secara langsung. Ketua Ling Yun menyadari bahwa pil penguat yang diberikan oleh penetua itu adalah pembodohan. Hal itu dibenarkan oleh Nona Feng Shuang karena mereka telah berubah menjadi boneka pedang. Nona Feng Shuang pun mengunci Ketua Ling Yun dan para muridnya dengan formasi. Ia menjelaskan dalam 30 menit, para murid sekte Ling Yun akan menjadi mayat berjalan. Terlihat Ne Feng sudah bersiap meledakkan kekuatannya untuk bertarung. Sedangkan Nona Feng Shuang menyuruh anggota sekte dunia bawah untuk menangkap Nona Bing dan Nona Yuyan. Kemudian Ne Feng menggunakan serangan pedangnya yang besar dipadukan dengan serangan naga untuk menyerang Nona Feng Shuang. Terjadi benturan kekuatan hebat di antara mereka berdua.